Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, apa kabar teman-teman semua? Ya, kembali lagi kita dalam suatu tutorial. Ya, dalam video ini eh, kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan remote SSH pada Ubuntu Server 20. Nah, di sini sebelumnya ya kita telah menginstal yang namanya Ubuntu Server 20 ya. Jadi pada video tutorial kali ini kita akan mencoba untuk membuat satu tutorial tentang bagaimana cara melakukan remote ya dengan protokol SSH ya pada Ubuntu Server 20. Nah, jadi sebelum kita mulai untuk melakukan remote ke dalam ke server Ubuntu, jadi perlu diketahui terlebih dahulu bahwa SSH atau bisa juga disebut sebagai secure shell. Jadi SSH itu kepanjangan singkatan, ya, jadi panjangannya adalah secure shell. Jadi merupakan suatu protokol jaringan yang open source, ya, dimana bisa digunakan ya untuk login ke server dan menjalankan perintah secara jarak jauh ya. Jadi kita bisa melakukan remote ya secara jarak jauh ya, kepada server yang kita miliki. Nah, ini penting juga, sangat penting digunakan apabila kita memiliki server yang dianya VPS ya, atau server yang cloud. Jadi server yang tidak ada hardware-nya di tempat kita. Jadi itu biasanya untuk melakukan manajemen, baik itu misalnya melakukan maintenance dan lain sebagainya, itu biasanya kita harus menggunakan sistem remote. Tapi SSH juga digunakan apabila misalnya di tempat kita ya kita memiliki satu server sendiri, karena dengan melakukan remote itu jauh lebih mudah ya untuk melakukan yang namanya konfigurasi dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini ya kita akan mencoba untuk melakukan remote SSH ya. Jadi biasanya kalau secara umum administrator itu melakukan remote SSH itu menggunakan beberapa tools ya. Kalau dianya sistem operasi berbasis Linux itu biasanya langsung menggunakan terminal. Nah, sedangkan kalau dalam sistem operasi Windows seperti yang saya gunakan, nah itu biasanya menggunakan yang namanya software putih. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba menggunakan software lain, itu nama softwarenya adalah Secure CRT. Nah, software ini juga dapat kita gunakan untuk melakukan remote ke dalam server ya dengan protokol tertentu ya. Nah, untuk remote dengan protokol SSH itu nanti terbagi menjadi dua cara ya. Cara yang pertama itu dengan autentikasi berbasis password. Sedangkan yang kedua itu nanti dianya adalah dengan cara autentikasi berbasis kunci publik atau public key. Nah, pada tutorial video kali ini kita akan menggunakan yang berbasis password. Ya, sedangkan yang berbasis public key itu biasa tanpa password, tetapi nanti kita mengaktifkan kode generate dengan mengaktifkan yang namanya kriptografi enkripsi dengan menggunakan algoritmanya RSA, biasanya seperti itu ya. Nah, jadi pada tutorial kali ini kita menggunakan password biasa ya. Dengan kita menggunakan protokol SSH ya, ini merupakan salah satu protokol yang aman ya untuk melakukan remote. Jadi cukup aman dari yang namanya tindakan penyadapan ya. Jadi jalur komunikasinya itu nanti sudah terenkripsi, apalagi jika kita menggunakan yang namanya mode tanpa password dengan yang namanya public key, itu akan jauh lebih aman lagi. Oke, untuk melakukan remote pada satu server, hal yang paling dasar kita harus tahu terlebih dahulu ya, server yang akan kita remote itu IP address-nya berapa ya. Kalau kita servernya lokal ya kita harus tahu ya alamat dari servernya itu, IP lokalnya itu berapa ya. Sedangkan kalau misalnya
IP servernya berbentuk VPS ya atau server cloud. Nah, kita juga harus tahu ya IP address yang digunakan oleh server itu berapa ya. Nah, jadi wajib ya kita mengetahui IP address. Nah, di sini untuk di Ubuntu server yang kita pakai ini adalah Ubuntu server yang kita install secara virtual dengan yang namanya menggunakan VirtualBox. Jadi tetap sama ya konsepnya. Ini kita ibaratkan server kita adalah server yang lokal ya. Jadi hal pertama kita cek dulu IP address. Nah, jadi untuk mengecek IP address pada Ubuntu, kita cukup mengetikkan perintah yaitu adalah IP spasi IP spasi A. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya pada ENP ya, pada ENP 0S8 ya atau pada header 2 itu kita menggunakan IP address-nya adalah 192.168.56.107. Sedangkan pada ENP 0S3 atau header satunya kita menggunakan 10.0.2.15.24 ya. Nah, itu pada VirtualBox kita menggunakan pada header 1 itu nanti itu menggunakan yang namanya pengaturan NAT, sedangkan pada header 2-nya yaitu kita menggunakan host only adapter ya. Nah, jadi pakai interface adapter bawaan dari VirtualBox. Nah, kita akan meremote pada IP 192.168.56.107. Nah, kemudian kita cek juga pada komputer si peremote ya, itu nanti apakah memiliki IP pada network yang sama. Ini kalau kita berbicara remote-nya itu dari lokal ya, server lokal. Tapi kalau misalnya server VPS ya, yang penting komputer kita itu sudah terkoneksi internet karena dia remote-nya berbasis berbasis internet ya. Kita cek pada komputer Windows kita ya, komputer hostnya ya, si remote IP-nya berapa. Perintahnya kita bisa menggunakan ya IP config spasi all ya, all. Nah, kita bisa ngecek ya, slashnya ketinggalan ya, slash all ya. Nah, itu kita cek dulu ya. Kita cek di Windows kita ya, sudah belum ya untuk si IP 56 ya, sudah ya. Ini kita miliki networknya sama 56.1 untuk headernya itu di header yang VirtualBox atau host only adapter. Oke, sekarang kita lakukan ya remote. Nah, remote-nya kita menggunakan yang namanya softwarenya tadi saya katakan adalah SecurityRT. Nah, untuk cara remote-nya itu kita buat dulu koneksinya ya. Kita bisa nekan tanda petir ini atau quick connect ya. Quick connect. Di sini ada protokol ya. Kita menggunakan beberapa protokol sih yang disediakan oleh si software SecurityRT ini. Kita menggunakan di sini protokolnya adalah SSH2 ya. SSH2 yang terbaru, SSH2. Kemudian hostname-nya itu adalah IP-nya itu 192.168 kemudian 56.107 ya. Portnya adalah 22 ya. Port ini nanti bisa di custom ya, opsional. Jadi biasanya sih kalau sebagian administrator itu nanti portnya itu biasanya diganti ya. Nah, itu dilakukan supaya sih lebih aman aja ya, karena biasa orang kenal kalau dia port 22 itu pasti SSH. Jadi biasanya itu kalau administrator itu mengganti portnya dengan port tertentu ya, supaya untuk sebagai prosedur pengamanan dari server. Tapi di sini kita pakai yang default terlebih dahulu ya, yang umum, yang tahu orang semua bahwa 22 itu adalah portnya adalah port untuk SSH. Oke, ini di pengaturan firewall ini non ya. Kalau kita sudah ada konfigurasi firewall bisa kita buat di sini, tapi ini belum ya, jadi kita tetap seperti ini. Kemudian username ya, jadi username dari
si server ya, untuk yang dia akan di remote nanti. Sini username-nya adalah server ya. Username-nya adalah server. Kemudian kalau sudah, kita tekan connect. Oke, langsung muncul enter secure self password. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita remote yang namanya si SSH dengan menggunakan password ya, tapi kalau dia dengan public key, kita bisa menggunakan tanpa password. Yang penting dia memiliki key yang sama nantinya. Oke, di sini minta password, masukkan passwordnya ya, 3 digit password, kemudian tekan oke. Kita tunggu lagi proses koneksi. Nah, sekarang kita sudah berhasil meremote ya dari si server Ubuntu 20. Nah, di sini kita bisa melakukan eksekusi komen. Jadi sama sih sebetulnya ya, yang tampilan yang di VirtualBox dengan yang di SecureGRT itu sama. Jadi kita di sini bebas bisa melakukan eksekusi komen dan lain sebagainya ya. Jadi jadi ini akan mempermudah sih seorang administrator ataupun misalnya teknisi jaringan untuk melakukan maintenance. Jadi nggak perlu nanti repot-repot harus untuk melakukan konfigurasi itu harus berada di ruangan server, tidak. Atau misalnya kalau dia servernya berbasis cloud atau PVS ya, itu biasanya wajib ya kita menggunakan yang namanya sistem remote. Jadi akan mempermudah ya segala bentuk maintenance, konfigurasi dan lain sebagainya. Nah, jadi itu untuk video kita kali ini ya. Jadi nanti di next video berikutnya kita akan mencoba juga melakukan koneksi ya remote dengan SSH dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara yang dianya adalah tanpa password atau menggunakan public key. Oke, sekian untuk video kita kali ini ya. Terus ikuti channel ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.